Melalui sambungan telepon sudah terhubung dengan Wakil Wali Kota Tegal M. Jumadi di Tegal, Jawa Tengah. Selamat siang Pak Jumadi. Rencana hari ini akan berakhir PSBB, artinya besok kemudian situasi di Kota Tegal akan normal kembali begitu Pak Jumadi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Perlu saya sampaikan memang per hari ini Kota Tegal akan mengakhiri masa PSBB-nya. Perlu saya sampaikan juga, tentu saja walaupun kita sudah berakhir PSBB, tapi tetap saja kita akan menerapkan protokol-protokol kesehatan dengan ketat. Artinya semua tempat-tempat publik seperti mal, kemudian pasar, tetap physical distancing, social distancing. Masuk mal harus dicek suhu, pakai masker itu wajib. Kemudian kalau terkait dengan nanti betul, nanti sebentar lagi nih jam 13.30 saya dan Pak Wali dan semua Forkopimda akan melakukan penyemprotan disinfektan berskala besar. Sama-sama PSBB, tapi untuk apa? Pesan moral adalah bahwasannya Kota Tegal yang sudah berakhir PSBB-nya ini sudah zona hijau, kita harus tetap waspada bahwa pandemi ini belum berakhir. Jadi perlu saya sampaikan sekali lagi, masyarakat tetap harus menjaga jarak, physical distancing, social distancing, pakai masker itu tidak bisa ditawar. Oke, Pak, selebrasi tidak hanya dilakukan di siang hari ini, tapi juga nanti malam begitu ya Pak ya. Kami dengar nanti juga akan ada kembang api begitu, pesta kembang api. Mengapa perlu melakukan selebrasi seperti ini sih sebetulnya Pak Jumadi? Perlu saya sampaikan Mbak Eva begini, apa yang kita lakukan sebenarnya tidak ada euforia seperti itu. Pak Wali memang mengatakan, dan kita juga berkomunikasi dengan Pak Gubernur sesuai arahan Pak Gubernur, tidak ada itu euforia kembang api. Yang ada adalah karena pada saat PSBB kita juga melakukan apel pembukaan untuk persiapan PSBB, pada saat PSBB berakhir tentu saja kita juga harus melakukan apel penutupan. Apel penutupannya itu apa? Hanya kepada semua ormas yang kemarin terlibat langsung melakukan penjagaan di pintu-pintu masuk Kota Tegal. Kemudian pada saat nanti apel penutupan yang ada adalah berdoa bersama, mengucapkan syukur alhamdulillah bahwasanya Kota Tegal sekarang ini sudah dalam keadaan zona hijau. Untuk itu perlu dipertahankan, bahkan harus lebih ketat lagi dibandingkan pada saat zona merah. Mempertahankan itu lebih sulit dibandingkan untuk meraihnya. Untuk itu kepada masyarakat Kota Tegal, pesan moral yang perlu saya sampaikan atau disampaikan itu adalah untuk apa? Walaupun kita penyemprotan disinfektan berskala besar, kemudian bersujud syukur itu harus waspada. Ini pandemi belum berakhir. Jadi kita harus lebih ketat lagi protokol kesehatannya. Kemudian jangan kasih kendor. Oke, baik. Artinya nanti malam ini akan ada apel, kemudian dengan doa bersama. Tapi betul ya Pak ya, nanti akan juga dimeriahkan dengan kembang api, begitu ya Pak ya? Tidak ada. Oh, tidak ada kembang apinya, Mbak. Tidak ada. Oke, jadi artinya informasi itu hoax ya. Nanti malam tidak akan ada kembang api di Tegal, begitu ya Pak ya? Saya kira mungkin kita ambil positifnya saja. Namanya misleading itu biasa gitu kan, informasi seperti itu biasa. Tapi ya mungkin mungkin pada saat kita diinterview, diwawancara, mungkin sempat terlontar seperti itu atau apapun, it's okay lah. Tapi paling penting saya perlu sampaikan sekali lagi, saya tegaskan di sini kepada seluruh masyarakat Kota Tegal dan seluruh pemirsa CNN, sesuai arahan Pak Gubernur, tidak ada itu euforia terkait dengan pesta kembang api atau apapun, tapi kita penutupan apel PSBB yang Kota Tegal sekarang sudah zona hijau. Kita bersyukur kepada Allah di bulan suci Ramadan. Kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan kita bisa bertahan ini selamanya. Oke, Pak Jumadi, yang tadi Bapak sempat sampaikan bahwa nanti malam akan ada apel malam, kemudian doa bersama, sujud begitu ya, dan Anda juga tadi mengatakan bahwa untuk mempertahankan bahwa wilayah Tegal ini zona hijau COVID-19 itu sulit begitu ya. Nah, nanti malam kan artinya akan ada keramaian ini ya Pak ya? Atau bagaimana? Tentu saja dibatasi. Karena kan peserta apel kan kayak kemarin TNI, Polri, Satpol PP, ormas yang terlibat. Kan itu saja. Kemudian kita sekaligus pemberian apresiasi kepada petugas medis yang selama ini telah berhasil. Bahkan tadi pagi kita juga telah satu orang dari Kabupaten Tegal, ya, karena kita kan Kota Tegal itu merawat pasien-pasien dari kabupaten sekitar, Pemalang, Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes,
itu kita obati di sini di Kota Tegal. Jadi kita menangani semua nih empat kabupaten gitu kan. Jadi tetap saja kita harus apresiasi kepada petugas medis. Sekali lagi kerumunannya jangan dibayangkan kerumunan yang luar biasa seperti itu. Tapi pasti ada physical distancing, apel biasa saja, apel seperti kita pada saat kita pembukaan mengatakan bahwasannya ini sudah berakhir begitu. Jadi bersyukur sajalah terhadap apa yang kita sudah raih. Gitu. Oke, artinya PSBB di Tegal berakhir tapi kewaspadaan jangan berakhir begitu ya terhadap COVID-19 Pak Jumadi ya. Betul. Tadi saya pesan moralnya jangan kasih kendor karena mempertahankan itu lebih susah. Betul, jangan kasih kendor. Nah, kalau kemudian kita bicara, artinya setelah tidak ada PSBB, tidak ada aturan yang secara tegas mengatur keramaian masyarakat, begitu ya Pak ya. Nah, nanti bagaimana kemudian dengan Hari Raya Idul Fitri Pak? Dengan masalah sholat id, kemudian silaturahmi. Nah, itu nanti kebijakannya seperti apa di Tegal sendiri? Saya kira begini, terkait dengan sholat Idul Fitri, kemudian terkait dengan yang mudik mungkin bersilaturahim, tetap saja mereka yang bersilaturahim pokoknya keluar rumah wajib hukumnya pakai masker. Untuk apa? Untuk kita sendiri berjaga-jaga bahwa pandemi ini belum berakhir. Terkait sholat Idul Fitri saya kira kemarin kita sudah diskusi dengan MUI Kota Tegal, kita refer saja kepada MUI Pusat. Kalau MUI Pusat membolehkan sudah zona hijau ya kita ikutin. Tapi kalau ada pertimbangan lain ya nanti kita lihat. Tapi paling tidak kemarin hasil rapat dengan MUI Kota Tegal kita sepakat untuk silakan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, bahkan 10 masjid kita kasih disinfektan chamber sama petugas kesehatan, petugas medis untuk meyakinkan bahwa di masjid-masjid itu adalah semuanya kita kawal dengan ketat untuk protokol kesehatannya untuk dalam melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Baik, Pak Jumadi, bagaimana kemudian dengan pihak-pihak atau warga atau masyarakat yang ingin masuk ke dalam Tegal begitu? Apakah kemudian masih tetap ada penjagaan, checkpoint, pemeriksaan, ataukah memang dengan berakhirnya PSBB itu juga tidak ada begitu? Ya, tentu saja karena semua jalan yang kita blokir dengan betul sudah kita buka, tentu saja akses masyarakat bisa ke Kota Tegal. Namun seperti yang saya sampaikan, semua masyarakat yang masuk Kota Tegal itu kita cek harus memakai masker. Kemarin saya melakukan rapid test di mal-mal, hampir semua yang saya rapid test itu bukan orang Tegal, bukan orang Kota Tegal, orang Kabupaten Tegal, orang Brebes, orang Pemalang. Artinya memang ini kan sebagai medan magnet Kota Tegal ini untuk menservis surrounding kota di sekitarnya. Jadi saya kira silakan saja karena kita harus juga untuk menghidupkan kembali roda ekonomi yang kemarin selama lokal lockdown kayak isolasi wilayah, PSBB mungkin mereka tidak ada pemasukan ekonomi. Nah, ini saatnya kita sekarang sudah zona hijau untuk mencoba untuk menaikkan atau meningkatkan sedikit menggerakkan roda ekonomi di Kota Tegal agar bisa mendapatkan benefit menjelang Idul Fitri. Seperti biasa kata orang Tegal itu kan prek-pegan, artinya sama-sama untuk menggerakkan ekonomi. Saya kira tetap saja kita harus waspada, tetapi saya sekali lagi karena nanti mungkin Pak Wali juga akan mengeluarkan regulasi terkait dengan setelah PSBB ini wajib pakai masker segala macam pasti kita akan lakukan. Baik, Pak Jumadi, terima kasih Pak Jumadi. Seperti yang tadi Anda sampaikan, jangan kasih kendor ya Pak ya. Semoga status zona hijau COVID-19 ini akan terus bertahan sampai akhir begitu. Pak Jumadi, Wakil Wali Kota Tegal, terima kasih atas waktunya di CNN Indonesia News Hour. Selamat siang.